Kemudian di Kabupaten Cilacap ini ada 2000 sekian. Kemudian tentunya di daerah masing-masing itu juga ada peningkatan ya untuk jumlah formasi sesuai dengan Kemiri Rejo 1 ini memerlukan 2 guru kelas, sehingga nanti kalau misalkan di sekolah kita itu ada 2 guru lulus passing grade, dipastikan semua akan mendapatkan formasi ya di sekolah ini. Baiklah sobat-sobatnya, untuk nantinya kita melakukan pendaftaran P3K Guru 2022 di sscsnbkn.go.id, dan kita akan bisa melihat untuk formasi yang ada di daerah kita masing-masing dengan cara melihat pada bagian informasi lowongan. Selain itu kita juga bisa melihat pada bagian kontak instansi. Berikutnya kita akan memberikan informasi update yaitu yang sudah rilis ya, yaitu rincian formasi P3K tahun 2022 untuk per Pemda dan juga per unit penempatan. Jadi kita akan memberikan contoh untuk formasi yang dibuka di masing-masing Pemda itu kira-kira untuk formasinya di daerah teman-teman itu berapa, nanti bisa mengecek ya. Kemudian dari lokasi formasi penempatan nantinya apakah di sekolah teman-teman ini masuk dalam kategori yang sudah ditetapkan oleh Pan RB ataukah belum. Berikutnya adalah sebuah contoh untuk formasi P3K Guru dan juga formasi tenaga kesehatan serta untuk formasi P3K tenaga teknis. Nah, kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, dari Pan RB informasinya pemerintah ini membuka formasi sejumlah 530.028 kebutuhan ASN secara nasional ya di tahun 2022, dan ini sudah tertuang dalam keputusan Menteri Pan RB teman-teman, yang mana untuk rincian formasinya tentunya akan ada di masing-masing sekolah itu apakah nanti sekolah kita itu membuka formasi ataukah tidak, dikarenakan itu nanti akan menentukan ya apakah kita bisa mendapatkan penempatan ataukah kita akan bisa memilih formasi di tempat lain. Berikutnya adalah contoh untuk formasi yang dibuka di Provinsi Jawa Tengah teman-teman. Jadi untuk formasi P3K yang ada di Jawa Tengah ini misalkan adalah seperti ini ya, di provinsinya ada 4.000 formasi yang dibuka. Kemudian di Kabupaten Cilacap ini ada 2000 sekian. Kemudian tentunya di daerah masing-masing itu juga ada peningkatan ya untuk jumlah formasi sesuai dengan keputusan hasil rakor yang terdahulu. Itu kan diberikan kesempatan untuk masing-masing daerah itu diberikan kesempatan untuk mengisi e-formasi. Soalnya untuk Purbalingga misalkan 645, Purworejo ada 363, Wonosobo ada sekian, kemudian Magelang, Klaten dan seterusnya. Nah untuk Sragen ini ada 577. Nah selanjutnya dari formasi-formasi yang ada ini kita berikan contoh untuk formasi yang ada di Jawa Tengah. Mungkin teman-teman bisa mengecek ya di daerahnya, kalau misalkan teman-teman masuk di daerah Jawa Tengah, kemudian di daerah istimewa Yogyakarta ini adalah untuk formasi yang dibuka di tahun 2022 ini. Nah ini teman-teman, ini adalah untuk formasinya yang ada di Jawa Tengah dan juga di Provinsi DIY ya. Nah selanjutnya dari masing-masing jumlah ini kan untuk jumlah formasi ya, jumlah formasi di masing-masing Pemda. Nah selanjutnya sepertinya dari semua ini tertuang dalam keputusan Menpan RB ya, Kemenpan RB terkait tentang keputusan yaitu kebutuhan ya, penetapan kebutuhan CASN tahun 2022 per daerah itu ada SK-nya. Seperti contohnya di sini kalau misalkan kita melihat ya, yaitu dari keputusan Menpan RB nomor 879 tahun 2022 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Magelang di tahun 2022. Nah di sini disampaikan untuk rincian kuota kebutuhan per formasi yang ada di masing-masing sekolah ataupun juga masing-masing instansi daerah itu tertera teman-teman. Nanti kita pantau informasi selengkapnya dari masing-masing Pemda ya. Ya berarti di sini kalau misalkan kita lihat pada bagian lampirannya ya dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk formasi yang tenaga guru sendiri ini langsung diberikan teman-teman, yaitu langsung diberikan untuk penempatannya. Misalkan ini adalah untuk kebutuhan tenaga guru ahli pertama, guru agama Hindu misalkan. Nah di sini untuk alokasi formasi ini adalah 1, kemudian adalah untuk NPSN-nya, kemudian unit penempatannya ini di SD Negeri Magelang 6. Nah selanjutnya di sini untuk guru agama Islam. Nah ternyata di Magelang ini untuk guru agama Islam ini jumlah formasinya adalah sekian ini. Kemudian langsung untuk alokasi formasi diberikan, dan selanjutnya untuk lokasi penempatan ini langsung ditentukan ya.
Jadi sudah ditentukan untuk formasinya di mana. Jadi kabar gembira bagi teman-teman yang masuk dalam daerah ini dan teman-teman itu masuk dalam kategori pelamar prioritas 1, ini dipastikan akan langsung bisa ditempatkan ya, karena untuk formasi di sekolahnya ini ada teman-teman. Kemudian untuk formasi guru bahasa Indonesia. Nah, guru bahasa Indonesia di sini ada di SMP 5 Magelang, kemudian di SMP 8, SMP 3 dan seterusnya. Kemudian untuk formasi bahasa Inggris ternyata di sini sedikit ya. Formasi bahasa Inggris yang dibuka ini adalah ada 3 teman-teman untuk kebutuhannya, yaitu ada 3 di SMP 13 Magelang, 4 Magelang dan juga SMP 6 Magelang. Nah, ini nanti teman-teman di masing-masing daerah tentunya akan mendapatkan ya. Untuk file yang seperti ini kita pantau secara resmi portal di bagian website resmi dari masing-masing BKPSDM. Nah, selanjutnya untuk guru kelas IPA, nah, kemudian untuk guru IPA, guru kelas SD, tentunya di sini ternyata ada juga yang kebutuhannya itu 2 ya, yaitu misalkan di sini ada SDN Kembiri Rejo 1, ini memerlukan 2 guru kelas, sehingga nanti kalau misalkan di sekolah kita itu ada 2 guru lulus passing grade, dipastikan semua akan mendapatkan formasi ya di sekolah ini. Kemudian juga di sini ada SDN Kembiri Rejo 3, ini juga ada 2 formasi. Nah, itu teman-teman. Kemudian untuk kebutuhan guru kelas, guru matematika, guru penjas orkes ya, guru PJOK ternyata juga cukup banyak. Untuk guru PKN langsung penempatannya. Jadi teman-teman nanti ketika sudah mendapatkan filenya nanti akan bisa menentukan apakah kita itu nanti ditempatkan di sekolah kita ataukah kita ditempatkan di sekolah lain. Selanjutnya untuk formasi tenaga kesehatan ya. Nah, dikarenakan untuk di tahun 2022 ini difokuskan untuk pembukaan seleksi CSN itu adalah untuk P3K. Jadi nggak ada CPNS ya di tahun ini. Nah, untuk tenaga kesehatan, nah di sini untuk alokasi P3K, ahli pertama administrasi, administrator kesehatan, ini ada 2 ya, langsung diberikan yaitu di Dinas Kesehatan. Kemudian di RSO Tidar, kemudian RSUD Budi Rahayu dan lain sebagainya. Nah, jadi ada juga formasi-formasi untuk tenaga kesehatan ya. Ini adalah termasuk dalam tenaga kesehatan yang masuk dalam jenis jabatan yang bisa diisi oleh P3K teman-teman. Nah, termasuk bidan juga ternyata saat ini masuk ke kemudian untuk tenaga teknis. Nah, di sini langsung diberikan untuk jabatannya itu apa. Kemudian kualifikasi pendidikannya ini adalah bisa SMA atau SMK ya. Ya benar, untuk alokasi P3K-nya ini memerlukan 15. Nah, tentunya bagi teman-teman yang masuk dalam kategori ini nanti bisa melakukan pendaftaran. Untuk pemadam kebakaran ini masih dibuka untuk yang kualifikasi pendidikan SMA atau juga SMK. Alokasi 15 ini adalah untuk unit penempatannya langsung diberikan. Kemudian untuk di sini di bagian kearsipan, kemudian ada paramedik, kemudian ada pemadam juga. Nah, di sini terampil pemadam kebakaran, namun di sini untuk minimalnya itu adalah D3 teman-teman. Nah, selanjutnya untuk peranata komputer. Nah, selanjutnya terampil peranata komputer. Ini adalah untuk formasi yang teman-teman masuk dalam kategori tenaga teknis ya. Jadi ada juga yang ijazah SMA itu bisa melakukan pendaftaran. Nah, teman-teman silahkan pantau untuk website resmi dari masing-masing BKPSDM-nya ya, di masing-masing daerah.